Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham, perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator. Kelompok 2 akan membahas tentang identifikasi transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nursaini dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas materi tentang transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Materi yang pertama yaitu tentang syariah dan keuangan. Rasulullah secara tegas menyatakan dalam sabdanya bahwa perdagangan atau bisnis usaha adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Namun harus kita pahami bahwa dalam praktik bisnis ditentukan batas-batasnya. Oleh karena itu, Islam memberikan kategori usaha yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Pengertian syariah itu sendiri, syariah diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh atau garis yang semestinya dilalui. Nah, di dalam syariah diatur mengenai ibadah dan muamalah. Ibadah itu sendiri mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, sedangkan muamalah itu mengatur hubungan sesama manusia. Hukum asal ibadah menyatakan bahwa segala sesuatu dilarang untuk dikerjakan kecuali ada dalil, baik itu Al-Quran maupun Sunnah yang membolehkannya. Sedangkan hukum asal muamalah yaitu segala sesuatu boleh dikerjakan kecuali ada dalil atau petunjuk yang melarangnya, baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sekian materi tentang syariah dan keuangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhidasari. Saya akan menjelaskan materi tentang kelemahan dari perbankan yang berbasis bunga atau konvensional. Baik, kelemahan yang pertama itu adalah transaksi yang berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Dalam bisnis, hasil setiap perusahaan selalu tidak pasti. Sedangkan pinjaman selalu berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaan rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang harus dibayar melebihi keuntungannya. Tentu dalam hal ini melanggar norma keadilan dalam Islam. Baik, poin kelemahan yang kedua adalah tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan. Beban utang makin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat. Yang ketiga adalah komitmen bank untuk menjaga keamanan uang. Deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Oleh sebab itu, demi keamanan, mereka hanya mampu meminjamkan dana bagi bisnis yang benar-benar sudah mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Yang keempat adalah sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Tentu ini merupakan peluang bagi usaha besar karena usaha besar dapat mengambil resiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena mereka mempunyai cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya itu tidak berhasil. Sebaliknya, usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena mereka harus meminjam dana berbunga dari bank. Jadi, bunga ini merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan memburuknya keseimbangan pendapatan.
Yang kelima adalah dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka. Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai insentif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Hal ini menyebabkan misallocation sumber daya dalam masyarakat Islam. Maka dari itu, diharapkan kepada perbankan syariah mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan produk sendiri sesuai dengan teori perbankan syariah. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya, yaitu dalam sistem bunga bank. Bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali ada jaminan kepastian pengambilan modal dan pendapatan bunga mereka. Jika kebebasan ini dapat diwujudkan, maka secara ideal akan memberikan manfaat bagi yang pertama, yaitu terpeliharanya aspek keadilan bagi para pihak yang bertransaksi. Yang kedua, lebih menguntungkan dibandingkan bank konvensional. Yang ketiga, yaitu dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang karena terkait dengan transaksi real bukan sebaliknya. Yang keempat, transaksi menjadi sifat yang melekat. Dan yang terakhir, yaitu memperluas aplikasi syariah dalam kehidupan masyarakat muslim. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip muamalah dalam Islam. Sesuai dengan hukum dasar muamalah bahwa segala sesuatu dibolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Suatu aktivitas atau transaksi ekonomi atau non-ekonomi dilarang karena penyebab sesuatu dilarang karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu haram zatnya. Haram zatnya berarti zat barang yang ditransaksikan adalah haram. Transaksi atas barang demikian ini dilarang karena objek yang ditransaksikannya juga dilarang. Misalnya yaitu minuman keras, bangkai, dan daging babi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riftriani. Saya akan melanjutkan dari materi teman saya. Di sini yang pertama adalah haram zatnya. Di sini haram zatnya bisa disebut juga dengan haram li zati. Haram berarti zat barang yang ditransaksikan adalah haram. Transaksi atas barang demikian ini dilarang karena objek atau barang ataupun bisa jasa yang ditransaksikan juga dilarang, misalkan minuman keras, bangkai, daging, babi, dan sebagainya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, babi, dan binatang yang ketika disembelih itu disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini tertera dalam surah Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya. Yang kedua ada haram selain zatnya. Di sini juga bisa disebut dengan haram li ghairihi. Sesuatu yang dapat menjadi haram bukan karena zatnya haram, namun sesuatu itu dapat dikatakan menjadi barang haram jika cara mendapatkannya dilarang menurut hukum syariah. Cara untuk mendapatkannya dilarang menurut hukum syariah. Caranya untuk mendapatkan sesuatu yang diharamkan menurut syariah diantaranya adalah
karena caranya melanggar prinsip-prinsip muamalah, yaitu yang pertama, melanggar prinsip saling ridho atau yang bisa disebut antaradin minkum. Transaksi yang termasuk melanggar prinsip antaradinkum ini adalah transaksi penipuan atau bisa disebut dengan tadlis, rekayasa pasar dalam supply atau ihtikar, rekayasa pasar dalam demand atau buy, najasi. Di sini ada tadlis penipuan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridho. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak merasa dicurigai atau ditipu. Karena ada suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya. Hanya satu pihak yang memiliki informasi dalam bahasa fikih disebut tadlis. Dan dapat terjadi dalam 4 hal. Yang pertama ada kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis dalam kuantitas itu contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran timbangan barang yang dijualnya. Yang kedua itu ada contoh kualitasnya. Penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan, seperti barang itu cacat tetapi dia mengaku barang itu baik-baik saja. Yang kedua ada harga, contohnya memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaiki harga produk di atas harga pasar. Ini bisa kayak anak remaja seperti saya yang jarang ke pasar. Siapa tahu penjualnya bisa membohongi saya dengan menaikkan harga produk itu. Di sini ada contoh waktu penyerahan. Di sini ada petani buah yang menjual buah di luar musimnya, padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahni dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang ihtikar atau rekayasa pasar dalam supply. Menurut Imam Al-Ghazali, ihtikar adalah penjual menyimpan barang dagangannya dan menjual setelah harga melonjak naik. Berdasarkan analisis yang mereka lakukan, menurut para ahli fikih menghukumkan ihtikar adalah sebagai perbuatan yang terlarang dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 279, Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 6, dan Quran surah Al-Hajj ayat 78. Sebagai contoh yaitu misalkan harga bensin Rp6.000, terus pemerintah mengumumkan bahwa 2 minggu ke depan akan menaikkan harga bensin. Nah, di situ produsen akan menimbun bensin tersebut untuk dijual pada 2 minggu yang akan datang. Dan pastinya harga tersebut lebih tinggi dari harga yang sebelumnya, dan keuntungan yang didapatkan produsen akan lebih besar dari sebelumnya. Terus yang kedua yaitu materi bai najash, yaitu rekayasa pasar dalam domain. Bai najas terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada barang permintaan tersebut terhadap suatu barang produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Bai al-najas dilarang dalam agama Islam karena pelaku najas adalah pemakan harta riba dan pengkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai contoh yaitu seorang produsen ingin menjual tanahnya dengan harga 500 juta rupiah. Terus ada seorang pembeli yang menelpon produsen tersebut ingin membeli tanah dengan menawar yaitu harga 350 juta, tapi produsen tidak mau. Terus ditawar lagi 400 juta, tetap produsen tidak mau. Nah, pembeli tersebut menyuruh orang ramai untuk menelpon dan menawar harga tanah tersebut di bawah 400 juta. Ada yang 300, ada yang 250, dan lain-lainnya. Terus pembeli yang awal tadi menelpon kembali penjual tanah dan ingin membeli dengan harga 400 juta. Otomatis penjual akan berubah pikiran dan akhirnya menjual tanah tersebut dengan harga 400 juta
yaitu harga tawaran yang paling tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sekar Putri Pratiwi akan menjelaskan tentang takrir atau garar. Takrir atau garar adalah situasi di mana terjadinya ketidakpastian dalam bertransaksi. Terjadi apabila kita mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Contohnya, seorang karyawan telah menandatangani kontrak kerjanya di suatu perusahaan dengan gaji 1.100.000. Kontrak kerja tersebut tidak boleh diubah oleh siapapun, termaksud diubah untuk bagi hasil, itu tidak boleh karena terjadinya ketidakpastian. Jadi ini bersifat mengikat. Jadi di sini takrir atau garar terbagi menjadi 4. Yang pertama, kuantitas, yaitu terjadi pada contoh di mana seorang menjual buah yang belum tahu buah tersebut akan dipanen atau tidak, dan harga tersebut sudah ditentukan sebelum adanya tampaknya buah tersebut. Yang kedua, kualitas. Contohnya seorang menjual anak sapi yang masih berada dalam kandungan, yang dimana seorang pembeli tersebut belum tahu kondisi anak sapi tersebut, dan seorang pembeli tersebut harus menerima bagaimana kondisi anak sapi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisma Yulinda akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu garar terjadi dalam 4 hal: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Nah, garar dalam harga terjadi apabila bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa satu buah unit rumah dengan margin 20% selama 1 tahun atau dengan margin 40% selama 2 tahun. Kemudian disepakati oleh si nasabah. Nah, ketidakpastian di sini terjadi karena harga tidak jelas apakah dengan margin 20% atau dengan margin 40%. Kemudian garar dalam waktu penyerahan. Contohnya bila seseorang menjual barang yang hilang, misalkan seharga 40.000, disepakati oleh si pembeli. Nah, dalam kasus ini terjadi ketidakpastian waktu penyerahan karena baik si penjual maupun si pembeli sama-sama tidak mengetahui waktu penyerahannya atau kapan barang tersebut akan ditemukan kembali. Kemudian transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip, yaitu riba. Nah, dalam ilmu fikih ada 3 jenis riba, tapi saya hanya akan menjelaskan tentang riba fadl. Riba fadl disebut juga dengan riba boyu atau riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Contoh, bila kita menukar 2 kg gandum dengan kualitas baik, kemudian ditukar dengan 3 kg gandum dengan kualitas yang buruk. Cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu B, riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini juga disebut dengan riba duyun karena riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama risiko atau al-gunmu bil ghurmi, dan hasil usaha muncul bersama biaya atau al-kharaj bidanam. Nah, transaksi ini semisal mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Nah, nasi'ah ini merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan kemudian hari. Jadi al-gunmu atau untung muncul tanpa adanya al-ghurm risiko. Hasil usaha atau al-kharaj muncul tanpa adanya biaya atau danam. Al-gunmu dan al-kharaj muncul hanya karena berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung atau rugi karena bisnis itu belum berjalan sehingga tidak bisa diperkirakan. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasi'ah, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat uncertain tidak pasti menjadi certain pasti. Nah, pertukaran kewajiban menanggung beban ini itu dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam bisnis itu.
Nah, dalam transaksi keuangan konvensional, riba dan isi dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Yang C adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si pinjaman tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan atau yang disepakati sebelumnya. Nah, riba jahiliyah ini dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah kullu qurdin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan atau tabaru, sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis atau tijarah itu. Jadi, semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan, tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bersifat atau bermotif bisnis. Nah, dari penundaan waktu penyerahan, riba jahiliyah ini tergolong riba nasi'ah. Dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba fadl. Nah, tafsir Qurtubi menjelaskan, pada zaman jahiliyah, para kreditur apabila utang sudah jatuh tempo akan berkata kepada debitur, lunaskan utang Anda sekarang, atau Anda tunda pembayaran itu dengan tambahan. Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran utangnya, dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru. Nah, di dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Riba nasi'ah ini dapat ditemui dalam transaksi pembayaran bunga kredit, pembayaran bunga tabungan atau deposito atau giro. Riba jahiliyah ini dapat ditemui dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuhan tagihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya di sini akan menjelaskan tentang maisir. Maisir di sini bisa disebut dengan perjudian. Yang dimaksud dengan maisir di sini adalah suatu permainan yang merugikan salah satu pihak. Kita ambil contoh di sini yaitu seperti permainan game online atau game lainnya. Dalam kitab Mahalli dijelaskan bahwa game online ini dalam sudut pandang syariat hukumnya boleh, asalkan selama tidak dilakukan dengan cara berjudi. Maka yang perlu diperhatikan di sini yaitu ketika ada uang pendaftaran. Nah, di sini ini agar tidak terjadinya tidak ada unsur judi di dalam game tersebut, maka seorang panitia itu ketika ingin memberikan sebuah hadiah atau trofi kepada pemenang, maka si penyelenggara atau panitia tersebut tidak boleh mengambil dari uang pendaftaran tersebut, melainkan mengambil dari hadiah itu diambil dari uang donasi atau uang donatur atau sponsor dan lainnya. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang riswah. Riswah di sini yaitu suap menyuap. Nah, maksudnya adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain agar mendapatkan sesuatu yang belum haknya. Nah, di sini riswah ini bisa terjadi apabila dua belah pihak itu sukarela menerima atau memberikan sesuatu tersebut. Tetapi apabila salah satu dari pihak tersebut tidak menerima, maka di sini tidak disebut dengan riswah atau suap menyuap, akan tetapi disebut dengan tindakan kekerasan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tidak sah atau tidak lengkap. Nah, di sini suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori haram li zatilihi maupun haram li ghairihi. Di sini belum tentu serta-merta menjadi halal. Nah, suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap apabila
terjadi salah satu atau lebih dari faktor-faktor berikut, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya dengan pembahasan rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Misalkan adanya seorang penjual dan pembeli. Jika tidak ada penjual dan pembeli, maka transaksi tidak akan pernah terjadi. Dalam rukun ada 3. Yang pertama, adanya pelaku. Pelaku bisa berupa seorang penjual dan pembeli dalam akad jual beli, bisa berupa si penerima upah dan pemberi upah dalam akad upah mengupah. Dan yang kedua itu ada objek. Objek bisa berupa barang atau jasa. Dalam transaksi jual beli mobil, maka objeknya adalah mobil. Jika terjadi dalam sewa menyewa rumah, maka objeknya adalah rumah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah ijab kabul. Ijab kabul adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tanpa ijab kabul, maka transaksi tidak akan pernah ada. Tapi transaksi bisa batal dengan 3 hal. Yang pertama adalah kesalahan atau kekeliruan objek, yang kedua adalah paksaan, dan yang ketiga adalah penipuan. Nah, yang ketiga adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya itu melengkapi rukun. Misalkan seorang pelaku transaksi haruslah seorang mukallaf. Jika rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut fasid atau batal. Syarat bukanlah rukun, maka tidak boleh dicampur adukan. Di lain sisi, keberadaan syarat tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan rukun dan bertentangan dengan rukun, dan juga mencegah berlakunya hukum. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Yang berikutnya ta'aluk pemberian atau pemberian bersyarat terjadi bila dihadapkan pada 2 akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Yang selanjutnya yaitu 2 in 1 adalah kondisi di mana satu transaksi diwadahi 2 akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan. Baik, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilahkan.